Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, kita mengaji kitab Maraqil Ubudiyah, masih pada bab muqaddimah yang disampaikan oleh musannif, yaitu oleh Imam Al-Ghazali, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi. Dan kemarin dalam muqaddimahnya itu kita sudah sampai bahwa ketika seseorang menuntut ilmu, mencari ilmu, ada 3 tingkatan atau ada 3 macam orang mencari ilmu itu. Tapi yang 3 macam ini yang benar cuman pada tingkatan orang yang pertama, yaitu tingkatan orang pertama yang benar itu adalah menuntut ilmu itu adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Oleh karena itu ketika ia menuntut ilmu kemudian ia dapat ilmu, maka ilmunya digunakan di yaumil ma'ad, untuk persiapan atau untuk bekal di hari kemudian, untuk bekal di hari kiamat. Berbeda dengan orang yang kedua dan orang yang ketiga. Orang yang kedua mencari ilmu itu hanya untuk mencari kehidupan dunia saja. Ilmunya digunakan hanya untuk kehidupan dunia, sama sekali tidak butuh kepada akhirat. Tetapi yang ketiga ini lebih parah lagi. Yang kedua tadi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ketika dia bertaubat masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi yang ketiga ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Artinya harapan untuk bertaubat sangat tipis. Kenapa? Karena orang-orang yang ketiga seperti ini dikuasai oleh setan. Bagaimana kok dikuasai oleh setan? Merasa amalnya banyak, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka ketika ia merasa lebih baik dari orang lain, merasa dirinya benar dan orang lain semuanya salah, maka orang yang seperti ini sulit sekali untuk bertobat. Tidak bisa diharapkan untuk bertobat. Telah terputus harapannya untuk bertobat. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa bertobat? Orang salah tidak, bagaimana bisa bertobat? Tapi orang yang kedua tadi itu masih bisa merasa salah. Ketika ia menyadari bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak benar, maka orang yang kedua seperti ini harapan untuk bertobat masih ada. Tapi untuk orang yang ketiga ini harapan untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena tidak merasa salah. Orang lain itulah yang sesungguhnya salah. Yang ia rasakan adalah benar. Kenapa kok begitu? Karena pintarnya setan untuk menguasai orang yang ketiga itu seperti itu. Karenanya orang yang merasa dirinya benar dan orang lain semuanya adalah salah, orang yang merasa dirinya sudah berjalan di atas sunnah, yang lain semuanya adalah berbuat bid'ah, maka orang yang seperti itu sulit sekali untuk melakukan taubat. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kemarin yang terakhir, orang yang seperti ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Artinya orang yang seperti ini menggebu-gebu menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran, sementara dia sendiri tidak pernah melakukan kebenaran itu. Lalu dijelaskan di dalam kitab ini oleh Imam Nawawi Al-Bantani, orang yang seperti ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW,
Huwa ai hadzal rajulu mimman ai mim ba'di man qala fihim ai fi haqqihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, orang yang ketiga ini maksudnya adalah termasuk orang yang berada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi tersebut? Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minat dajjali. Saya lebih khawatir terhadap kalian kepada yang bukan dajjal daripada yang dajjal. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah dajjal, tapi lebih khawatir lagi yang bukan dajjal. Rasulullah sangat khawatir terhadap dajjal, tetapi lebih khawatir lagi yang bukan dajjal. Wa fi riwayatin ghairu dajjali ahwafani alaikum. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang bukan dajjal itulah yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Oleh karena itu ada sahabat yang heran. Selama ini Rasulullah sampaikan nanti akan keluar dajjal, dan dajjal itu akan mengajak manusia kepada kebenaran, tetapi sesungguhnya itu adalah kesesatan. Sepertinya kebenaran, tapi itu adalah kesesatan, dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang membuka bungkus yang indah tetapi di dalamnya sangat membahayakan, itu lebih dikhawatirkan daripada membuka bungkus yang buruk tapi di dalamnya penuh dengan keindahan. Kira-kira Bapak pilih mana? Buka bungkus yang bagus, begitu dibuka meledak, mati semua orang sekitarnya. Dengan buka bungkus tas asoy warna hitam buruk, tapi di dalamnya ada duit begepok-gepok. Kira-kira pilih mana? Pilih yang buruk kan, akan tetapi di dalamnya keindahan, daripada pilih yang indah tetapi di dalamnya adalah bahaya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan yang paling ditakuti itu adalah dajjal. Dajjal mengajak kepada kebaikan, tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah kesesatan. Oleh karena itu sahabat bertanya, faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah ditanya, apa itu yang bukan dajjal itu wahai Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, ulama ussu'i, ulama yang jahat. Ulama yang jahat itu siapa? Ciri-cirinya disebutkan di sini. Ulama yang jahat itu adalah wa huwa kullu munafiqin katsiru ilmil lisani. Ulama yang jahat itu adalah setiap orang munafik yang pandai bicara. Orang ini kemarin disebutkan bajunya menyerupai baju ulama, perkataannya menyerupai perkataan ulama, tapi perkataannya ini sungguh menyesatkan orang banyak. Orang itu kan ketika mendengar ucapan itu biasanya yang paling pertama diperhatikan adalah pakaian yang ada pada dirinya. Ketika dia pakai baju seperti ulama besar, kemudian tampilan suaranya, tampilan bahasanya enak didengar dan logis di pikiran, itu biasanya akan didengar orang-orang yang seperti itu, walaupun fatwanya kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran. Umpamanya begini, Al-Quran sudah jelas-jelas menyebutkan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Orang kalau mau sholat itu disuruh berwudu. Berwudu itu disebutkan dalam Al-Quran ada 4 yang wajib dibasuh. Wamsahu biwujuhikum, basuh wajahmu.
Wa aidiakum, basuh kedua tanganmu ilal marofiki, sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, lalu usap kepala. Wa arjulakum, dan basuh kaki kalian. Jadi yang wajib dibasuh itu adalah 4 ini. Salah satu ini tidak dibasuh, maka tidak sah wudhu kita. Lah ini ada orang ditanya, Ustadz, rukun wudhu ada berapa? Lalu dijawab, setahu saya rukun wudhu ada 2, yaitu muka dan telapak dan tangan. Tampilannya wah bukan main. Tampilan ulama besar. Gelarnya doktor. Tetapi rukun wudhu cuma 2. Ini artinya berseberangan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Apakah dia memang tidak tahu, ataukah dia sengaja ingin menyesatkan orang banyak sehingga sholatnya menjadi tidak sah? Coba bayangkan bapak-bapak, kalau orang sholat wudhunya cuma ngusap muka dan tangan, kaki tidak dibasuh sama sekali, kemudian kepala tidak diusap sama sekali, kira-kira sah nggak wudhunya? Lah kalau nggak sah wudhunya, lalu gimana sholatnya? Sah nggak sholatnya? Lah kalau sepanjang hidupnya dia baru taubat, baru mau mendekatkan diri kepada Allah, wudhunya saja sudah tidak sah, bagaimana sholatnya? Nah, disinilah kalau seandainya tidak tahu, jangan berfatwa, akhirnya menyesatkan orang. Karena yang pertama dilihat oleh orang itu adalah penampilannya, kemudian bahasanya yang lancar, itu yang pertama didengar oleh orang. Oleh karena itu, ketika orang disebut ulama usui, ulama yasu, itu adalah wa kullu munafikin kathiru ilmi lisani. Setiap orang yang munafik tetapi pandai bicara, ilmunya di lisan, pandai dia bicara. Apa yang dibicarakan tidak sampai ke hati. Jahilul qalbi wal ilmi, hatinya bodoh. Jahilul qalbi wal amali, hatinya bodoh, amalnya juga bodoh. Saya tidak yakin orang yang memfatwakan rukun wudhu itu muka dan telapak tangan ini, muka dan kedua tangan. Lalu selama ini ketika mulai dari dia balik sampai umur 45 tahun itu, apa dia wudhunya itu hanya muka dan tangan ini? Lalu bagaimana dengan sholatnya kalau seandainya seperti itu? Apa dia hanya ingin menyesatkan orang saja yang seperti itu? Maka disebutkan orang yang seperti ini jahilul qalbi wal amali, ittakhadal ilma khirfatan ya'kulu biha. Ia jadikan ilmu itu hanya sebagai profesi. Ia jadikan ilmu itu hanya sebagai alat untuk makan saja. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk pekerjaan orang-orang munafik. Oleh karena itu, orang yang seperti ini biasanya wa'abhatan, ia berbangga dengan ilmunya. Ia bangga punya ilmu. Ya ta'azzaju biha, dengan ilmunya ini lalu ia membesarkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak pengikut. Jadi kalau sudah banyak pengikutnya, merasa dirinya besar. Padahal dia itu yad'un nasa ilallahi, dia mengajak kepada Allah, wa yafirru huwa minhu, dia justru lari dari Allah. Dia mengajak kepada Allah, tapi dia sesungguhnya mengajak lari dari Allah. Dia itu lari dari Allah. Umpamanya begini, dia katakan, ayo kita kembali ke Al-Quran, ke hadis. Tetapi kita mau belajar Al-Quran, belajar hadis, memahami Al-Quran, memahami hadis, tapi nggak boleh kita belajar dengan ulama. Bagaimana caranya kita tahu isi Al-Quran kalau tidak dijelaskan oleh ulama? Apa iya kita mampu untuk membuka Al-Quran sendiri? Apa kita mampu untuk menelaah hadis sendiri? Sementara jangankan memahami apakah ini hadis sahih, apakah ini hadis hasan, jangankan memahami itu, isi dari hadis itu sendiri kadang-kadang tidak tahu. Padahal kadang-kadang
isi hadis itu sendiri artinya benar, tapi maksudnya yang tidak benar. Satu contoh, ketika Rasulullah ditanya oleh orang yang bapaknya itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka menurut sabda Nabi, maka orang itu sedih. Lalu Rasulullah sampaikan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu sama-sama berada di dalam neraka. Apa iya yang dimaksud bapakku itu adalah Abdullah bin Abdul Muthalib? Kalau yang dimaksud itu adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, maka hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa kok bertentangan dengan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan wa ma kana wa ma kana Allahu limu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali Allah telah mengutus seorang rasul kepadanya. Pertanyaannya, apakah pada saat itu sudah diutus seorang rasul pada zaman jahiliyah? Sementara rasul yang sebelumnya yaitu Nabi Musa alaihissalam, ajarannya sudah tidak tahu lagi di mana letaknya. Sementara Abdullah, ayahnya Rasulullah, itu tidak pernah pergi kemana-mana kecuali Mekah Madinah, Mekah Madinah. Untuk apa pergi ke Mekah? Untuk mencari kurma. Untuk apa kurma? Untuk makanan sehari-hari. Jadi orang sana itu makanannya adalah kurma. Maka kalau zakat fitrah ya dengan kurma. Kalau kita zakat fitrah dengan kurma tidak sah. Kenapa? Kurma bukan makanan kita. Maka kita zakat fitrah dengan beras. Lalu pertanyaannya, apa makan beras? Ya memang secara langsung kita tidak makan beras. Kalau kita makan beras berarti kita sama dengan ayam. Kita makan beras tapi berasnya itu dimasak dulu, kemudian dijadikan nasi. Apa harus mengatakan, nah yang dimakan kan nasi, kemudian zakat fitrahnya dengan nasi? Ya tidak seperti itu, karena nasi asalnya dari beras. Oleh karena itu, orang tua Nabi tidak pernah mengenal ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karenanya orang tua Nabi disebutkan itu adalah termasuk ahlul fatrah, orang yang hidup di antara dua nabi. Artinya nabi yang lalu sudah tidak dapat ajarannya lagi, nabi yang berikutnya belum muncul, Rasulullah belum dipisah jadi rasul. Maka orang yang seperti itu pertanyaannya beda dengan pertanyaan kepada kita yang telah memperoleh ajaran Rasulullah SAW. Maka mereka itu akan melalui imtihan. Apa itu imtihan? Diuji ketaatannya kepada Allah. Ketika nanti dibangkitkan, lalu diuji, turun malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menguji ketaatan orang-orang ahlul fatrah ini. Ketika dia taat, masuk ke dalam surga. Ketika dia tidak taat, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau diuji ibadahnya, tentu dia tidak bisa beribadah. Kenapa tidak bisa beribadah? Ibadah itu butuh wahyu. Wahyu dia tidak dapat. Bagaimana mungkin dia bisa beribadah? Yang dia bedakan adalah ini baik, ini buruk menurut akalnya. Maka dia yang diuji adalah ketaatannya. Bagaimana mengujinya? Diperintahkan oleh malaikat, udkhulun nar, kalian semua masuk ke dalam neraka. Ketika diperintah pertama kali itu masuk ke dalam neraka, maka kata Nabi, nerakanya tidak panas, nerakanya dingin, mereka selamat dari neraka. Tetapi ketika begitu diperintahkan dan pergi ke neraka, lalu balik lagi kepada Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin aku masuk ke tempat yang panas seperti ini? Aku tidak sanggup. Maka perintah yang kedua, memang benar-benar panas neraka itu. Artinya mereka tetap dipaksa masuk dalam neraka dan dalam keadaan panas neraka itu.
Maka Rasulullah sampaikan, andaikan yang pertama ini diperintahkan masuk dalam neraka dan dia masuk, maka neraka tidak jadi panas. Neraka panas itu kan karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki panas, tidak panas. Buktinya siapa? Buktinya api ketika dimasuki oleh Nabi Ibrahim, toh Nabi Ibrahim sehat-sehat saja, tidak terbakar sedikit pun. Kenapa? Karena api dikehendaki oleh Allah sebagai barang yang dingin. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi di sini api, neraka, panas atau dingin itu sesuai dengan kehendak Allah. Untuk orang-orang ahlul fatrah, begitu masuk pertama sekali maka tidak panas. Tetapi kalau sudah kedua kali dan seterusnya, maka akan menjadi terbakar dia. Nah, inilah orang-orang yang ketika dia munafik, artinya mengajak kepada Allah tetapi sesungguhnya adalah menyesatkan. Ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke hadis, tapi nggak boleh ngikuti ulama. Jangan ikuti ulama anu, ajengan anu, jangan diikuti. Langsung saja ke Al-Quran. Masya Allah, bagaimana caranya bisa langsung ke Al-Quran? Bisa jadi sesat kalau masuk ke dalam Al-Quran. Langsung hanya terjemahannya saja, umpamanya itu. Baca Al-Qurannya nggak tahu, hanya terjemahannya saja. Umpamanya begini, di dalam Al-Quran ada kalimat, ada ayat surah apa itu? An-Najm ayat 39. Itu disebutkan wa allaisal insanu illa ma sa'a. Manusia itu hanya memperoleh apa yang ia usahakan. Coba bayangkan Bapak, kalau kita hanya memahami ayat ini dengan terjemahan, manusia itu tidak memperoleh pahala apa-apa. Manusia itu tidak memperoleh surga apa-apa kecuali perbuatan yang telah ia lakukan. Artinya ketika orang itu berdosa, tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak mohon ampun kepada Allah. Permohonan ampun orang lain tidak ada gunanya untuknya. Misalnya Pak Ahmad itu kita mohonkan doa, Allahumma ya Allah Rabbighfir dzanba Pak Ahmad, umpamanya gitu, ya Allah ampunilah dosa Pak Ahmad itu. Enggak ada gunanya. Kenapa? Kita yang memintakan ampun, Pak Ahmad yang diampuni, enggak ada gunanya. Tapi apa ia benar seperti itu? Andaikan benar seperti itu, kenapa kita disuruh oleh Rasulullah sholat mayat? Apa di dalam salat mayat isinya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau doa orang yang sholat itu diijabah oleh Allah, kira-kira diampuni enggak si mayat itu? Diampuni. Tapi kalau menurut ayat ini bakalan diampuni. Kenapa? Yang minta ampun orang lain kok, bukan dirinya. Ini artinya ayat bertentangan dengan hadis. Hadisnya harus dibuang, kan begitu. Kalau ayat bertentangan dengan hadis, hadisnya harus dibuang. Kalau hadisnya harus dibuang, berarti nggak perlu sholat mayat. Ini kan salah yang seperti itu. Bukan hadisnya yang bertentangan dengan Al-Quran, otaknya yang bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Memahami ayat hanya dengan terjemahannya saja. Lalu apa maksud dari ayat itu? Ya kita harus mengikuti pemahaman ulama salaf. Balik-balik kita ngikuti ulama. Siapa? Yang pertama Ikrimah. Siapa itu Ikrimah? Ikrimah itu anaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya anak namanya Ikrimah. Setelah bapaknya meninggal, Ikrimah masuk Islam. Kemudian Ikrimah belajar kepada Rasulullah, menjelaskan tentang ayat ini. Beliau sampaikan, hadhil ayatu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat ini berada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan di dalam suhufnya Nabi Musa.
Lalu beliau sampaikan ayat ini berlaku hanya untuk kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Musa. Maksudnya adalah berlaku untuk orang-orang yang kafir dari orang-orang Nabi Ibrahim atau kaumnya Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Musa. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan, yang bulan Juni kemarin saya sempat ziarah ke kuburnya ya tentu bukan di sini karena kemarin menunaikan ibadah haji, membimbing jamaah haji, ya suaranya masih seperti ini karena teriak-teriak ini suaranya nyangkut di Mina. Setelah itu batuk, alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa lancar suara ini. Di sana ada gapuranya. Jadi babu Abdullah bin Abbas. Jadi pintu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, anaknya Abbas paman Nabi. Juga belajar kepada Rasulullah. Abdullah bin Abbas menyebutkan begini, hadhil ayatu mansuhul hukmi. Ayat ini hukumnya sudah mansuh, hukumnya sudah dihapus. Jadi hukumnya tidak berlaku. Membacanya masih dapat pahala, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Karena memang Al-Quran kan sudah menyebutkan kan, manansah min ayatin au nungsiha na'ti bi khairin minha au bimisliha. Ayat yang telah dihapus oleh Allah, maka Allah akan ganti dengan ayat yang lebih baik atau yang serupa. Maka wa alaisa lil insani illal masa itu sudah dihapus hukumnya oleh Allah dan diganti dengan surah At-Tur ayat 21. Itu disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Enggak saya bawa ke sini karena kitab tafsir Al-Baghawi jilidnya juga banyak. Satu jilid itu kurang lebih sekitar 900 halaman. Jadi kalau saya bawa terlalu berat membawanya. Cukup saya baca, kemudian saya sampaikan isinya. Kalau sudah mansuh maka tidak berlaku lagi. Kalau sudah tidak berlaku lagi, artinya sholat mayat itu tidak bertentangan dengan ayat. Ketika kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, maka doanya diijabah, si mayat berangkat menghadap Allah dalam kondisi dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ini perlunya kita kembali ke Al-Quran, belajar kepada ulama. Jangan langsung kepada Al-Quran tanpa ulama. Tapi walaupun ia mengatakan seperti itu, jangan ikuti ulama anu, jangan ikuti ulama anu, jangan ikuti ulama anu. Tapi kalau ngomong apa? Kalau yang disampaikan apa? Menurut Utsaimin seperti ini, menurut Bin Baz seperti ini, menurut Al-Albani seperti ini. Rupanya kita disuruh ikut ulamanya gitu. Padahal mereka itu bukan ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Ulama yang hidup pada kurun 3 pada zaman Nabi. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Itulah ulama salaf. Yang paling jelas adalah yang kita ikuti ya seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Itulah ulama salaf. Masya Allah. Kata-katanya indah, kembali ke Al-Quran, tapi kita nggak boleh ikut ulama. Isinya bagus, tapi di dalamnya ucapannya kulitnya bagus, tapi di dalamnya adalah kekosongan yang sangat membahayakan. Itulah dikatakan wa huwa kullu munafiqin katsiru ilmil lisani jahilul qalbi wal amali. Orang munafik itu orang yang ulama su tadi itu adalah setiap munafik yang pandai bicara, hatinya bodoh, amalnya juga bodoh.
Dia ambil ilmu itu hanya untuk mencari makan. Ia ambil ilmu itu hanya untuk bangga-banggaan. Ia ambil ilmu itu hanya untuk membanggakan diri, menjadikan dirinya besar. Ia mengajak orang kepada Allah, tapi sesungguhnya ia lari dari Allah. Ajakannya kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, tidak boleh mengikuti ulama. Itu sesungguhnya yang menyesatkan. Kembali ke Al-Quran bagus, kembali ke hadis bagus, tapi di belakangnya ada kata-kata, jangan ikuti ulama anu, jangan ikuti kiai anu, jangan ikuti ustadz anu. Nah, itu yang menyesatkan seperti itu. Sambil ketawa, ya ikuti Al-Quran. Masya Allah, gimana cara ikuti Al-Quran kalau nggak ada petunjuk dari ulama gitu. Ini yang membuat yang dikatakan oleh Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisani. Sungguh yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah orang-orang munafik yang pandai bicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab. Kalau yang meriwayatkan Umar bin Khattab itu sudah tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena Umar bin Khattab inilah orang yang sangat ditakuti ketika orang meriwayatkan hadis. Maka pada zaman Umar bin Khattab hadis itu sedikit sekali. Kenapa kok sedikit? Ketika dia menyampaikan hadis, lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, dari mana kamu dapat hadis ini? Ketika dia salah menyampaikannya, pedangnya Umar bin Khattab yang berbicara. Kenapa? Karena orang yang berbohong dengan hadis Nabi, maka falyatabawa ma'aduhu minan nar. Tempatnya adalah di neraka. Oleh karena itu dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab. Maka pada zaman Umar bin Khattab hadis itu sangat sedikit. Lalu hadis kapan mulai banyak? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Itu juga masih ulama salaf. Karena pada saat itu Umar bin Abdul Aziz khawatir kalau nanti hadis menjadi hilang. Makanya diperintahkan kepada ulama pada saat itu untuk mengumpulkan hadis. Maka muncullah Imam Bukhari. Kemudian muncullah Imam Muslim. Lalu Imam Bukhari itu menghafal kurang lebih sekitar 12.000 hadis. Tapi 12.000 hadis itu ada yang double-double, isinya sama. Setelah diseleksi, yang sama dibuang, kemudian yang hadisnya itu tidak sahih dibuang, maka tinggallah sekitar 4.000 hadis. Maka ada disebutkan sahih menurut Imam Bukhari, sahih menurut Imam Muslim. Apa sahih menurut Imam Bukhari dan sahih menurut Imam Muslim itu? Sahih menurut Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah pertama, ittisarus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua, dhabtur ruwat, perawinya ingatannya kuat. Yang ketiga, adalatur ruwat, perawinya adil. Adil itu begini, bukan hadisnya cocok terus diambil, hadis tidak cocok dibuang, tidak begitu. Karena pernah terjadi Imam Malik disuruh nyusun hadis, akan tetapi hadis itu harus sejalan dengan pemerintah pada saat itu. Kalau nggak cocok hadis itu jangan dimasukkan. Terus diberi duit, dikasih duit, banyak duitnya. Kalau sekarang mungkin sekitar 5 miliar lah kira-kira gitu. Kalau sekarang. Lalu dikatakan, masa iya ulama besar rumahnya buruk, ini ada duit, jadi diantar dengan sekantong isinya duit. Duitnya itu pakai dinar. Dinar itu duit dari kepingan emas. Duitnya banyak. Tapi apa Imam Malik mengambil itu? Iya ambil, tapi nggak digunakan, disimpan. Maka ketika kitab itu muncul, tidak satu pun yang mendukung pemerintah, didatangi lagi. Kan sudah dikasih. Mana pesannya kok nggak dilaksanakan? Lalu disampaikan, apakah ini alat untuk memaksaku? Disebutkan, duitnya diambil lagi.
kemudian dikembalikan. Ini benar-benar ulama tidak mempan disogok untuk membuat hadis, untuk meriwayatkan hadis yang mendukung pemerintah pada saat itu. Inilah disebut dengan adalatur ruwat, perawinya adil. Kemudian setelah adalatur ruwat ada musyudud, hadisnya tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ada mulillah, hadisnya tidak ada cacatnya. Maka 5 syarat ini bila ada pada perawi-perawi hadis, maka hadisnya itu menjadi sahih. Nah, hadis menjadi banyak itu adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Umar bin Khattab itu justru malah sedikit hadisnya. Kenapa? Karena takut dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat selektif terhadap hadis itu. Nah, kemudian kan terus ada namanya hadis sahih, hadis hasan itu. Lalu apa bedanya itu? Itu kalau dijelaskan panjang itu. Nah, panjang sekali kalau dijelaskan. Inna min ahwafi syai'in akhafu ala ummati dzalika. Oh, belum sampai situ. Ini riwayat Umar bin Khattab. Qala Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhilluna." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah al-a'immatul mudhilluna, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Memang ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu. Kalau seandainya tidak mengikuti, maka dia akan memperoleh hukuman dari pemimpin itu. Maka ulama-ulama besar itu seperti Imam Malik dan bahkan Imam Abu Hanifah itu mendekam di dalam penjara gara-gara pemimpin. Karena apa? Karena dia tidak mau mengikuti pemimpin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani an Abi Darda, dari Abi Darda. Inna min akhwafi syai'in akhafu ala ummati dzalika. Sungguh yang sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah itu. Itu maksudnya adalah ulama usu dan al-a'immatul mudhillun. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah ulama yang jahat dan pemimpin yang menyesatkan. Karena kedua-duanya itu, pemimpin mempunyai kekuasaan, bisa memaksa orang untuk tersesat. Ulama su melalui lisannya sangat tajam dan bahasa halnya juga sangat tajam. Wa hadza ay bayanu hadzal hadis, dan ini maksudnya adalah penjelasan hadis ini, di anad dajjala ghayatuhu al-idlalu. Karena dajjal itu tujuannya adalah menyesatkan. Jadi kalau bukan menyesatkan, itu bukan dajjal. Karena dajjal itu tujuannya menyesatkan. Ketika lisannya mengatakan ini adalah baik, terus dia menganggap itu adalah baik, padahal itu tidak baik, maka keyakinan baik terhadap amalnya itulah yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sudah didoktrin dengan kebaikan yang sesungguhnya adalah kejahatan atau dosa di dalamnya. Umpamanya begini, udah didoktrin Allah itu tingginya 30 hasta, rambutnya keriting, tangannya ada 2 kanan semua. Maka ketika seseorang terus yakin dengan ucapannya itu, maka yang lain itu jadi salah. Ketika yang lain salah, yang dianggap adalah keyakinannya, maka orang seperti itu sulit sekali untuk kembali kepada kebenaran. Maka orang yang bergaul dengan teman yang nakal,
itu lebih mudah dinasihati daripada berguru dengan guru yang sesat. Kenapa? Karena ucapan guru itu sangat menusuk kepada keyakinan murid. Maka salah guru itu lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Salah pergaulan, umpamanya dia masuk ekstasi, sabu-sabu dan seterusnya, itu masih bisa dibaiki daripada dia salah guru. Kita tarik dia kumpul sama-sama seperti ini, sediakan makanan, waktu sholat diajak sholat, selesai sholat zikir, kalau sudah zikir nanti capek tidur bareng-bareng di situ, waktu masuk lagi sholat, sholat lagi, kemudian lapar makan lagi. Lama-lama dia hilang dari kecanduannya itu, lama-lama. Oleh karena itu salah guru lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Dan tujuan dari Dajjal, tujuannya adalah menyesatkan. Tetapi sayangnya kita semua sudah tahu itu. Fala yahfa ala ahadin minal mu'minin. Tujuan Dajjal untuk menyesatkan itu sudah tidak tersembunyi lagi bagi kita orang mukmin yang sudah berilmu, tahu itu kalau Dajjal tujuannya adalah menyesatkan. Wa mithlu hadzal alimi, dan orang alim seperti ini, wa in sarafan nasa anid dunya, walaupun gencarnya dia mengajak manusia untuk memalingkan dari dunia. Maksudnya adalah an hubbiha. Imam Nawawi bukan seperti itu. Memalingkan manusia dari cinta dunia bilisanihi wa maqalihi. Ia sampaikan itu melalui lisannya dan ucapannya. Fawada'in lahum ilaiha ay ila hubbiha. Padahal sesungguhnya ia adalah mengajak manusia untuk dunia, untuk cinta dunia. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ketemu dengan seseorang. Pada saat itu sama-sama lagi belajar. Kawan itu ngaji kitab seperti ini di Masjid Ubay bin Ka'ab. Ada yang tahu Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu ada di Telanai, ada di PLK. Begitu dia pandai menyampaikan isi kitab, lalu didekati oleh pengurus masjid itu. Lalu ditawarkan, mau nggak kamu jadi dai kami? Kalau kamu mau, maka gajinya 1 bulan adalah 15 juta. 1 bulan. Karena tingkat kota. Yang tingkat provinsi disebutkan gajinya adalah 25 juta. Itu tingkat provinsi. Lalu bagaimana dengan tingkat nasional? Apa katanya? Dia tolak serta-merta. Padahal sesungguhnya ia perlu uang, tapi dia tolak. Kenapa? Artinya dia disuruh untuk menyesatkan orang dengan mengolah kitab. Kitab yang sudah dibuat kemudian dirubah-rubah atau disampaikan dengan cara yang salah. Maka dia tidak mau. Maka disitulah saya tahu, kalau seandainya yang saya sampaikan ini bohong, berarti dia bohong kepada saya. Karena yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya dengar, bukan melalui orang lain, tapi melalui dirinya langsung yang pada saat itu ditawari oleh pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab. Nah, karena dia kawan seprofesi dengan saya. Nah, seakan-akan dengan lesannya itu mengajak manusia untuk menjauhi dunia, meninggalkan dunia, tapi sesungguhnya malah menuju ke dunia. Dengan apa? Bi a'malihi wa ahwalihi. Amal-amalnya menunjukkan dia cinta dunia, keadaannya juga menunjukkan dia cinta dunia. Lalu Imam Al-Ghazali menyampaikan walisanul hali antahu. Bahasa perbuatan
itu lebih fasih min lisanil maqali, daripada bahasa lisan. Jadi bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa mulut. Artinya ketika orang melakukan sesuatu lebih mudah dipahami daripada teori dari mulut. Oleh karena itu walisanul hali antaku ay audahu dalalatan ilal muradi. Bahasa hal lebih fasih, lebih menunjukkan, lebih jelas menunjukkan kepada maksud. Dan dalam tulisan lain disebutkan afsahu ay adharu, lebih fasih dan lebih jelas min lisanil maqali, daripada bahasa lisan. Watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu ilaiha minal mutabi'ati fil aqwali. Sementara itu kebiasaan manusia itu cenderung kepada contoh, cenderung kepada pertolongan melalui contoh perbuatan, dan itu lebih memikat atau lebih jelas atau lebih gampang diikuti daripada minal mutabi'ati fil aqwali, daripada mengikuti ucapan. Jadi ketika melihat perbuatan seseorang dicontohkan oleh ulamanya begini, maka itu lebih fasih, lebih mendalam, lebih gampang dipahami daripada bahasa ucapan. Walisanul hali fi maqami ta'lil lima qabla. Di sini dikatakan lisanul hal, bahasa perbuatan. Itu adalah merupakan penjelasan dari kalimat sebelumnya. Apa itu? Disebutkan dari kalimat sebelumnya adalah wa mislu hadzal alimi wa in sarafan nasa anid dunya bilisanihi wa maqali fa wada'in lahum ilaiha bil a'mali wal ahwali. Penjelasan dari kalimat ini, orang alim seperti ini walaupun ia menyuruh orang untuk meninggalkan dunia, padahal ia mengajaknya kepada dunia. Kenapa? Melalui lisanul hal, melalui bahasa perbuatannya. Fama ay falladhi afsadahu hadzal maghruru bisyaitani bi a'malihi al-fasidati aktsaru mimman aslahu bil aqwalil muzahrafati. Maka sesuatu yang merusak dirinya adalah orang yang tertipu oleh setan dengan perbuatannya yang rusak. Dan itu lebih banyak daripada perbaikan melalui ucapan yang memikat. Nah, ini ucapan yang memikat itu. Apa ucapan yang memikat? Yuk kembali ke Al-Quran dan hadis. Ucapan yang memikat, tapi isinya menyesatkan, isinya kosong dari kebaikan, seakan-akan baik. Tadi maka saya contohkan, ini kotak tapi isinya bum, ini sangkai asoy tapi isinya duit bergepok-gepok. Buruk dia tapi dalamnya bagus. Yang satu ini bagus tetapi isinya berbahaya. Maka orang yang tidak tahu, maka dia akan memilih kotak yang sangat bagus tadi. Dia akan tinggalkan sangkai asoy yang buruk itu tadi. Tetapi orang yang mengerti, dia akan pilih sangkai asoy itu daripada pilih kotak yang indah itu. Maka ucapan yang indah itu sesungguhnya adalah ucapan yang di dalamnya kosong belaka. It la yastajiru ay la yusajji'ul jahila ala ragbati. Karena apa? Karena tidak ada yang berani, tidak ada yang menjadikan orang bodoh itu berani ala ragbati untuk cinta fit dunya terhadap dunia illa bistijra'il ulama'i alaiha, kecuali dengan keberaniannya ulama terhadap dunia itu. Ia contohkan sendiri. Waqad sara ilmuhu aidzalika rajulus salis. Orang yang ketiga ini, niat mencari ilmu yang ketiga ini, tingkatan yang ketiga yang tidak boleh kita ikuti ini,
ia jadikan ilmunya sababan lijar'ati ibadillah. Ilmunya menjadi sebab keberanian hamba Allah ala ma'asihi terhadap kemaksiatannya. Maka kemarin kan sudah saya sampaikan, mana yang lebih bagus, orang jahil tapi ahli ibadah dengan orang alim tapi fasik. Orang jahil tapi ahli ibadah sama orang alim tapi fasik. Dia bodoh tapi ibadahnya Masya Allah, nggak henti-henti. Siang dia puasa, malam dia bangun malam sholat, tapi bodoh orangnya. Yang satu lagi pintar dia, tapi suka mabuk-mabukan, suka pergi ke pelacuran, itu suka mabuk-mabukan. Mana lebih bagus itu? Maka kemarin kan sudah dijelaskan, ada orang yang menuju kepada orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Dia mengeluarkan suara di situ, ya ibadi, ya kira-kira gitu, wahai hambaku, sudahlah engkau tidak usah ibadah lagi, semua dosamu sudah aku ampuni, semua hajatmu sudah aku penuhi, semua doamu sudah aku kabulkan. Berhentilah, engkau sudah tinggal menikmati kenikmatan setelah engkau susah payah menyembahku. Apa yang dijawab oleh hamba ini tadi? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inilah yang aku harapkan selama ini, karena aku sudah lama beribadah kepadamu. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Kan orang ini tertipu, orang seperti ini. Mana ada Allah menyuruh kita untuk berhenti ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka setelah itu dia membandingkan menuju ke tempat orang fasik tadi. Ia katakan, wahai orang fasik, aibmu aku tutupi, tapi engkau malah melakukan dosa kepadaku. Maka sekarang akan aku hukum engkau. Apa katanya? Langsung dalam keadaan setengah mabuk, dia bangkit dari tempatnya, dia hunus pedangnya. Hai mal'un, kalau kau pengen tahu Tuhanmu, ini aku ajarkan. Dengan menghunus pedangnya, otomatis lari orang itu, takut ditebas pedangnya. Maka dari situ akan terlihat siapa yang lebih unggul, orang alim fasik atau orang bodoh yang ahli ibadah. Walaupun kedua-duanya tidak baik, tapi ada yang lebih baik di antara keduanya, pengetahuannya tentang Tuhan. Maka orang munafik ini menjadi sebab beraninya seorang hamba untuk melakukan perbuatan maksiat min ghairi tawakkufin, tanpa ragu-ragu, yakin dia. Kenapa? Karena sudah dicontohkan oleh ia. Fattakhadha ilmahu dari'atan, lalu ia jadikan ilmunya ini sebagai alat. Jadi yang kemarin dikatakan fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsuri bil mal, ilmunya digunakan untuk menumpuk-numpuk harta. Wa tafakhuri bil jah, untuk berbangga-banggaan dengan kedudukan. Wa ta'azzuzi bi kasratil arba, untuk agung-agungan dengan membanyai pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kullamat khalin, dengan ilmunya dia memasuki celah-celah untuk menipu banyak orang. Maka ucapan beliau, ucapan Imam Al-Ghazali, orang munafik itu mengambil ilmunya sebagai alat untuk menumpuk-numpuk harta. Ini adalah merupakan penjelasan dari id la yastajiru, karena tidak ada yang berani orang bodoh itu untuk cinta kepada dunia, dan ini telah dijelaskan sebelumnya.
Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai kita tertipu di dalam kita menimba ilmu. Jadilah kita orang yang kelompok pertama. Jangan kita menjadi kelompok kedua atau kelompok ketiga. Kelompok yang pertama menuntut ilmu adalah untuk bekal menuju akhirat. Kalau kita menuntut ilmu seperti ini, niatnya adalah untuk bekal menuju akhirat, itu sudah barang tentu diawali dengan lillahi ta'ala. Kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Dan bahkan makan itu kita mendapat pahala dari Allah, asalkan makannya itu adalah diniatkan untuk berbuat taat kepada Allah. Saya makan ini supaya kuat ibadah. Saya makan ini supaya kuat nanti saya sahur, supaya kuat nanti puasa di siang hari. Artinya diniatkan untuk ibadah. Kalau diniatkan hanya untuk senang-senang saja, maka itu tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Oleh karena itu makan saja itu akan mendapat pahala dari Allah. Karena makan itu hukumnya adalah wajib. Mana makan yang wajib? Makan yang diperlukan agar kita kuat untuk taat. Itulah makan disebut dengan wajib. Jangan Bapak kira makan itu sunnah, terus tidak mau ngerjakan gitu, terus nggak mau makan sama sekali gitu. Ya, besok game lah kayak gitu, nggak makan-makan kan. Maka makan itu menjadi wajib manakala makan itu tujuannya adalah untuk kuat supaya taat. Yang kedua, untuk tahfidun nafsi, untuk menjaga diri. Karena manusia itu butuh makan. Dan itu adalah sunnatullah. Kita ada kekuatan seperti ini, sabab musababnya adalah makanan. Bukan berarti kita kuat itu karena makanan, bukan. Allah yang memberikan kuat tapi melalui makanan. Sama dengan ketika kita masak nasi itu menggunakan api. Sabab musababnya adalah api. Bukan berarti api itulah yang membuatnya masak. Yang membuatnya masak adalah Allah melalui api itu tadi. Walaupun tanpa api Allah bisa, walaupun tanpa api. Tapi Allah kan tidak menunjukkan seperti itu. Contohnya gini, apa Allah itu nggak bisa? Masa untuk nyatat kebaikan orang aja nyuruh-nyuruh malaikat, nyatat keburukan orang nyuruh-nyuruh malaikat? Apa nggak bisa Allah itu melakukan sendiri? Allah bisa melakukan sendiri. Tapi kenapa kalau nyuruh manusia, nyuruh malaikat? Itu adalah karena keagungan Allah. Contohnya gini, kalau kita undang Pak Gubernur, Pak datang ke sini, pintu itu tertutup. Kira-kira Pak Gubernur bisa nggak buka pintu itu? Bisa nggak kira-kira? Pak Gubernur, Pak Aris bisa nggak kira-kira buka pintu itu? Nggak mungkin, nggak bisa. Tapi kenapa Pak Gubernur nggak buka pintu itu? Yang buka ajudannya. Kenapa? Padahal Pak Gubernur bisa. Kok yang buka ajudan? Kenapa? Untuk menunjukkan kedudukan Pak Gubernur lebih tinggi daripada ajudan. Allah mampu mencatat keburukan manusia, kebaikan manusia. Tapi untuk menunjukkan kemuliaan Allah, Allah cukup suruh malaikat raqib dan atid gitu. Allah tahu semuanya, takdir manusia itu sudah tahu. Kita bakalan di sini hari ini, Allah tahu. Tetapi kok kenapa nyuruh malaikat untuk mencatat pada saat manusia berada di dalam rahim ibunya? Kenapa? Toh akhirnya malaikat itu juga bertanya kepada Allah, ya Rabb, yakun aw la yakun, wahai Allah, ini jadi atau tidak jadi? Kalau Allah katakan tidak jadi, maka segumpal darah itu akan meleleh dan berubah menjadi darah haid, nggak jadi bayi. Tapi kalau Allah jadikan yakun, jadi, maka nanti akan menjadi besar-besar dan ditanya bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya,
dia ini termasuk yang celaka atau yang bahagia. Ditanya seperti itu Allah. Tinggal Allah perintahkan, idhab ila lauhil mahfuz. Pergi ke lauhil mahfuz, semuanya sudah ada di situ, dicatat oleh malaikat, baru disampaikan kepada sang janin itu. Maka salah satu di antara yang dikatakan oleh Allah di dalam kepada janin itu membuat persaksikan, alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Nah, itu waktu masih di dalam janin sudah disebut seperti itu oleh Allah, disampaikan oleh malaikat. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.